boy. Kalau nak mana kotor, picat matamu. Asal gue. Nih, tak jual-jual tawa aja nak mau ngobrol. Sayang sih, ayo. Silakan. Presiden Prabowo, Anda adalah pemimpin dari seluruh rakyat Indonesia. Jangan hanya berasik masuk dengan pemimpin-pemimpin di luar negeri, karena Anda dipuji, seolah-olah Anda tinggi hati di sana. Negara ini harus lebih dipikirkan. Jangan hanya memikirkan tentang dunia internasional, asik masuk memuja-muji Trump. Apa gunanya bagi bangsa ini? Tidak ada. Kalau begini caranya Anda berkuasa, jangan bermimpi Anda akan berkuasa lagi. Ayo, sama-sama kita dengerin pidatonya Bapak Presiden kita yang sangat pintar dan bijaksana. Gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim. 2 hari tanpa nasi, nenek ini cuma bertahan dengan rebusan daun singkong. Nenek Nursi hidup sendirian di rumah reot yang bocor tiap hujan turun. Makanya toh Pak, sebelum bikin pengumuman mengambil keputusan untuk naikkan gaji hakim, coba survei dulu tuh, terjun ke rakyat, keperiksa rakyatmu itu, tanya, duduk sini Bu. Konflik antara Israel dan Iran sekarang makin panas. Kemarin Israel tiba-tiba nyerang dan dalam waktu 1 jam Iran membalas ke pangkalan militer US di berbagai negara Timur Tengah. Kenalin, gue Eca. Gue cuma ibu rumah tangga biasa. Gue marah, gue resah sama keadaan ini. Kenapa gue marah? Gue marah dan kecewa sama Presiden Prabowo yang ikut-ikutan di ajang World of Peace kemarin. Gue mama yang bodoh ini aja bisa menganalisa apa dibalik maksud Trump mendirikan BOP kemarin. Dan sekarang terbukti, yang terjadi saat ini seorang pemimpin perdamaian menjadi pelaku utama pemboman dan pembantaian di Iran. Perdamaian apa yang Bapak ikuti kemarin? Jangan bawa-bawa nama Indonesia, Pak. Jika memang ini hanya ego dan keinginan Bapak saja untuk ikut BOP. Saya resah dan terheran-heran sama reaksi Bapak terhadap serangan Iran Israel ini. Alih-alih melindungi rakyatnya yang ada di Timur Tengah, malah mau memediasi antara Israel dan Iran. Pak, kita ini siapa, Pak? Indonesia dan Bapak punya kekuatan apa? Baiknya Bapak secara jelas lindungi warga Indonesia yang ada di Timur Tengah yang berpotensi terkena dampak perang agar mereka bisa pulang selama kondisi masih panas sekarang. Banyak teman saya di Qatar, Kuwait, bahkan suami saya di Irak sedang bekerja dan kami semua saat ini khawatir apakah suami saya bisa pulang lebaran berkumpul sama kami atau tidak di Indonesia. Mohon Bapak Presiden Prabowo bijak dalam melihat hal ini. Kami lelah sama semua pemberitaan mulai dari MBG, BOP, perjanjian dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia kemarin. Kalaupun Bapak Prabowo tidak sempat menyikapi hal ini, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, kalian kemana? Tolong, kami hanya warga dan kalian para pemimpin. Mohon sekali untuk bertindak seharusnya. Terima kasih. Prabowo Subianto dikabarkan ingin menjadi juru damai antara Iran dan Amerika. Bagaimana menurut kalian? Maaf, ini bukan ingin merendahkan niat Presiden Subianto yang sangat mulia. Tapi kesadaran diri itu jauh lebih penting. Diplomasi kelas dunia bukan sekedar teriak, bukan sekedar gebrak meja, dan bukan sekedar cari panggung. Seharusnya Mr. Presiden itu belajar dari pemimpin dunia yang lain. Ali Khomeini terlihat tenang tapi mematikan. Putin cool dan berwibawa. Kim Jong Un lirikannya wow. Mereka tidak banyak berpidato seperti gebrak-gebrak meja, tapi sekali bicara dunia itu serasa bergetar. Karena penghormatan itu lahir dari harga diri dan konsistensi prinsip, bukan dari sikap seperti sales yang kesana kemari menawarkan produknya demi komisi. Seorang pemimpin dinilai dari komitmennya. Apalagi Anda seorang laki-laki, kalau ucapannya tidak bisa dipegang, lalu apa yang bisa diandalkan? Ketika Indonesia menandatangani perjanjian dagang dengan Amerika, lalu Anda masuk ke dalam struktur BOP, itu luar biasa. Kepercayaan rakyat menurun jauh. Hari ini Amerika menyerang Iran. Tokoh penting dibunuh dan dunia memanas. Bahkan Anda tidak mengecam tindakan Amerika dan Israel. Anda hanya ingin menjadi penonton yang netral. Atau mungkin Anda adalah bagian dari investor konflik global. Tentunya di bawah bayang-bayang Donald Trump dan juga Netanyahu. Simbol juga bicara.
ketika Anda mengucapkan selamat Imlek tapi lupa menyapa Ramadan, padahal mayoritas rakyat yang membiayai Anda, operasional Anda, pejabat Anda saat ini sedang berpuasa. Ini bukan soal agama, tapi ini soal kepekaan seorang pemimpin. Benahi dulu negerimu, hai Mr. Presiden. Buktikan dulu janji-janjimu. Pulihkan bencana Sumatera. Bereskan program MBG dan Koperasi Merah Putih yang masih amburadul. Jangan terlalu sibuk memanjat langit, tapi lupa memijak bumi yang rapuh. Piye Pak, memberi makan se-Indonesia suatu kebanggaan dan sukses itu salah besar Pak. Karena apa? Percuma toh Pak naan nyengklong dana pendidikan, BPJS barang dinonaktifkan, pajak ya diundakno, kuwi percuma Pak, percuma. Ora sah sekolah dhuwur-dhuwur, cah sekolah TK ya mudeng. Nak terima babakan ngono kuwi mau to mudeng. Lah saiki aku tak teko Pak. Sumber daya alam Indonesia itu yang sangat luar biasa, kaya raya itu nanti Pak. Aku tak teko. Karo kuwi sing wis korupsi mbok cekel kuwi duit pirang-pirang nganti tae ramot-amot ngono kae nanti Pak. Mlayune nanti. Nak Indonesia terima mbok bebani bangsa koyo ngono itu, rakyat cilik itu modar. Lho asli gak dobol iki. Wong rasa sekolah lho, kelas TK mudeng ngono kuwi. Pelajaran tentang ngono kuwi to. Saiki malah dadi pokrol lho Pak. Rek ra pokrol piye? Semenjak Bapak diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia dengan harapan non sewu ya, pada waktu itu Pak Presiden ini sugih kaya raya gak bakal korupsi, pokoknya kok nak dicekel Pak Presiden Pak Prabowo ini bakal makmur uripe. Tapi ndi Pak, lho kok akeh kebijakan sing ra masuk akal, duit neng bank kira-kira ra kanggo 3 sasi blokir, lemah sing kira-kira gak digarap arep di pek negara apa piye kuwi kabare. Kok malah iki malah merah putih barang iki kok piye iki kok dagine. Sedina kei mangan wong rek triliunan. Engko bakale terus piye nasibe ke depane iki lho nek wis ra ndek duit kira-kirane ngono lho. Apa nek sing arep diunggahno? Rakyatmu nangis Pak iki. Lho tenan, nangis. Bapak yo kudu ndongokno rakyat ngisor barang, delok-delok HP barang ngono lho Pak. Aja terima laporane wong ngisore jenengan tok. Beres Pak, siap Pak. Oke, pokoknya good. Oke. Wah. Payah 100% iki. Ngapunten nggih Pak Prabowo, kula ni namung wong cilik, wong desa. Ning ya kudune duwe suara. Satu suara itu juga penting bagi Anda. Saya paham bahwa panjenengan dadi presiden ini dalam kondisi negara kacau balau. Kadung ya saya tidak mengatakan yang jelek lah. Ya pokoknya kacau. Anda sedang jadi presiden yang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Sakjane penyakit mung siji, bukan demam berdarah, bukan COVID, bukan sembarang kalir. Penyakitnya cuma satu, korupsi. Kalau Pak Prabowo sebagai presiden tanpa melihat HAM, wani sing jenenge koruptor ikut ngene, tembak mati ya Bu. Tembak mati. Itu sudah, waduh, Indonesia ini kan kaya raya bukan main loh, kemari palo Cinawe. Sampai ono wong miskin iku kan yo kena menenek korupsi toh Mas. Nggih, leres nggih Bu. Jadi kalau ada yang korupsi, Bapak berani tidak memperhatikan hame kono. Mantap ya Bu ya, makmur sejahtera rakyat kita. Wes, kalau Tambang mau sakmono akeh ya, Bu, mensejahterakan, tembak koruptor. Purbaya kehilangan taring ya, dicopot sama Wowo omon-omon ya. Kalau pidato menggebu-gebu, gebrak-gebrak meja ya. Giliran ketemu sama maling kelas kakap ya. Masuk angin kembung mencret-mencret. Ya sudah, jangan khawatir. Kereta wus nanti hutang wus saya yang bayar. 60 tahun lu mau bayar, semoga lu panjang umur ya. Iya.
ya. Apalagi kau bela-bela anti asing. Apalagi kau bela-bela anti asing. Emang niat awalnya udah seperti ini. Kalau saya yang penting gue jadi presiden udah. Mungkin ada peran oligarki di belakangnya. Oh jelas, pasti Bang. Apa yang membuat sehingga Pak Prabowo itu tidak bisa menyelesaikan secara konkret dengan cara yang tegas seperti yang kita biasa lihat tuh? Jadi gini, kita kembali lagi kepada niat awal presiden. Jadi kalau kita lihat semua ini, kenapa presiden memiliki kekuasaan yang minimalis gitu? Prabowo ini merasa nyaman di bawah sedu kekuasaan yang ngatur dia nih. Siapa itu sedo kekuasaan? Ya geng Solo itulah. Jadi sekarang ini Prabowo mencoba untuk memperpanjang kenikmatan ini dengan mendekati polisi kan. Polisi diperkuat hingga dia menjadi super body yang mampu menjadi eksekutor atau segala macam melindungi mengawal kekuasaannya gitu Bang. Okay. Yang terjadi seperti ini sekarang Bang. Jadi kalau kita lihat kenapa sih Prabowo nggak punya keberanian? Bukan nggak punya keberanian, emang niat awalnya udah seperti ini. Kalau saya lihat yang penting gue jadi presiden udah, cita-cita gue sampai udah. Nggak pernah dipikir rakyat. Kalau dipikir rakyat dari awal sudah nggak akan masuk tuh orang-orang Jokowi masuk dalam kabinet. Kalau kita dari awal aja sudah begitu kooperatif ya. Artinya gini, untuk dia menjadi baik sedikit mudah Bang sebetulnya. Iya. Tapi memang tidak muncul di dalam hatinya ini niat untuk memperbaiki bangsa ini. Yang penting saya jadi presiden. Udah sekian lama saya nunggu-nunggu, nggak menang-menang. Begitu menang udah oke lah. Dengan cara apapun dia menang, dia nggak akan pikir tuh Bang. Yang penting saya jadi presiden. Kemudian berhalanya dia adalah Jokowi. Udah selesai udah gitu loh. Kan kalau kita lihat ini Pak Prabowo ini kan bekas tentara. Iya. Kopassus. Betul. Jadi bayangan kita ini orang yang kuat, yang tegar. Iya, ternyata salah kan Bang. Kalau sampai hari ini ya, ternyata itu tidak muncul. Kenapa tidak muncul Bang? Justru Bang, yang munculnya itu adalah sikap otoriter dalam dirinya itu yang muncul. Sehingga apa? Ya kalau orang sudah ada sikap otoriter, itu tidak akan berpikir tentang orang lain. Akhirnya apa? Sulit untuk dia bisa merasakan kalau itu ada hanya sekedar kosmetika politik aja gitu Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, semoga sehat selalu ya. Awalnya mungkin di antara kita ada yang bingung dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Lalu sebagian netizen dari kebingungan itu melahirkan luapan amarah dan emosi yang seperti kita saksikan di video tersebut ya. Mulai dari bagaimana kekisruhan MBG yang tentu Pak Presiden berniat baik ya, tetapi niat baik tanpa dikawal akhirnya ada timbul kekhawatiran-kekhawatiran di publik ya. Kalau MBG ini akan menjadi proyek bancakan nasional, itu kekhawatiran yang muncul ya selama ini. Dan juga kemudian dengan bergabungnya Pak atau Indonesia ke BOP juga mengundang kebingungan di publik ya, mulai dari rakyat biasa seperti saya mungkin ya bingung ya. Bagaimana mungkin kita bergabung dengan penjahat perang begitu ya, dan itu terbukti ya. Baru saja BOP itu berdiri yang dipimpin langsung oleh Trump ini, kemudian dia sendiri langsung melakukan sebuah kekacauan dengan menyerang Iran. Sebelumnya sudah jelas ya, Trump menangkap Presiden Venezuela, itu juga menjadi sebuah kekacauan internasional. Dan bagaimana mungkin kita bergabung dengan mereka yang menjadi bagian dari yang menimbulkan kekacauan di dunia ini. Belum lagi kemudian Pak Prabowo bersedia untuk menjadi penengah perang antara Israel AS ini dengan Iran, yang notabene kita ini siapa begitu ya. Tentu para pengomentar di berbagai platform ini juga sangat nyinyir ya dengan kondisi yang negeri yang kacau balau seperti ini ya. Kita mau mengambil peran yang luar biasa besar, padahal negeri sendiri saja sedemikian carut marut ya, nggak jelas, ijazah aja nggak beres-beres begitu ya, ijazah kasus ijazah atau dugaan ijazah palsunya Joko Widodo juga masih jauh panggang dari api ya. Banyak sekali hal-hal teknis di negeri ini yang menimbulkan keriuhan ya di mata publik. Nah, bagaimana menurut sahabat ya? Apakah langkah Pak Prabowo ini memang layak membuat kita bingung dan marah mungkin ya?
marah dengan kebijakan yang diambil, seolah-olah beliau ini seperti mengambil keputusan sendiri gitu ya. Bahkan ada beberapa pengomentar di mana DPR gitu ya, tidak ditanya dulu dan lain sebagainya. Nggak tahu ya ditanya atau belum, saya secara persis ya tidak tahu, tetapi seolah-olah dia one man show gitu ya, mengambil kebijakan-kebijakan itu. Silakan tulis di kolom komentar menurut sahabat bagaimana, apakah layak netizen ini marah ya, kecewa ya, diawali dengan kebingungan tadi. Oke, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dan semoga Anda sehat selalu dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Tetap jaga akal waras dan semoga negeri kita ke depan menjadi jauh lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.